Burung jakana Afrika merupakan keluarga burung air yang mendiami lebih dari 40 negara di Afrika Sub-Sahara, mulai dari Mauritania, Sudan, Afrika Selatan, dan termasuk beberapa negara seperti Ghana, Zambia, hingga Tanzania. Habitat favorit mereka adalah kawasan perairan yang memiliki arus tenang, sehingga mereka tidak dapat ditemukan di wilayah gurun dan hutan rimbun yang jauh dari mata air. Jakana dapat beradaptasi dengan baik pada lahan basah, tempat di mana mereka hidup. Kaki dan cakar mereka yang panjang memungkinkan jakana untuk berjalan melintasi bunga bakung dan tumbuhan terapung lainnya tanpa tenggelam. Jari kakinya yang besar dan panjang menyebabkan berat tubuh mereka dapat tersebar dengan merata di atas permukaan daun sehingga membuatnya tampak ringan. Kendati mereka tidak mampu terbang dalam waktu lama seperti burung pada umumnya, mereka dapat meluncur dengan lembut untuk jarak pendek di atas permukaan air. Jakana memiliki kebiasaan hidup berkoloni. Selain dapat memudahkan dalam menemukan makanan, pola hidup semacam ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan peluang bertahan hidup. Makanan utama burung ini adalah serangga air tawar, larva, laba-laba, krustasea, dan moluska. Mereka mencari makan dengan cara berjalan melintasi bunga bakung. Ketika salah satu dari mereka melihat adanya ancaman yang mengintai, mereka akan segera berteriak untuk memberikan peringatan. Dengan demikian, mereka yang tergabung dalam koloni akan segera sadar untuk kemudian bisa bergegas melarikan diri. Predator utama terhadap burung ini adalah berang-berang, kura-kura, buaya, ular, hingga burung pemangsa. Uniknya, saat mereka terancam oleh para pemangsa, mereka dapat tinggal di bawah air untuk waktu yang cukup lama, dengan paruh tetap terjulur di permukaan air untuk bernafas dengan nyaman. Bulu mereka juga dapat memberikan insulasi untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat serta nyaman. Jakana memiliki penampilan yang serupa antara yang jantan dan betina. Tetapi umumnya, jakana jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan sang betina. Burung ini merupakan anomali dalam dunia burung. Jika dalam dunia burung pada umumnya, merawat telur dan mengasuh anak-anak adalah tugas sang betina, dalam dunia jakana, tugas tersebut adalah kewajiban sang pejantan. Tidak hanya itu, sang betina bahkan bisa kawin dengan beberapa ekor pejantan sekaligus. Dan masing-masing dari betina juga memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri. Sebagai akibat dari sistem kekuasaan ini, jika betina baru saja mengklaim satu kawasan sebagai wilayah kekuasaannya, ia akan menghancurkan telur dan membunuh semua anak burung yang lahir dan dibesarkan di kawasan tersebut. Demikian ini untuk memastikan bahwa semua burung yang lahir dan besar di sana merupakan anak-anaknya. Umumnya, perkawinan jakana jantan dan betina akan menghasilkan 3 hingga 4 telur.
Telur-telur tersebut diletakkan di atas sarang terapung yang telah dipersiapkan oleh pejantan. Telur mengkilap Jacana memiliki tanda kompleks untuk membantu menjaga mereka tetap aman dan tersamar di antara vegetasi. Setelah telur-telur tersebut diletakkan dengan baik, sang betina akan meninggalkan telur tersebut tanpa mengeraminya, sehingga tugas mengerami telur-telur itu dilakukan oleh Jacana jantan. Sementara sang jantan mengerami telur-telurnya, sang betina justru pergi ke tempat lain untuk melakukan perkawinan dengan pejantan lain. Karena itu, burung Jacana jantan menghabiskan waktunya lebih banyak untuk menjaga telur tersebut hingga menetas. Setelah masa inkubasi yang berlangsung antara 22 hingga 28 hari, bayi Jacana akan keluar dari telur. Jacana akan menyingkirkan sisa cangkang telur yang terdapat di sekitar sarang, kemudian menggiring anak-anaknya keluar dari sarang dan memberikan perawatan kepada mereka. Bayi-bayi tersebut akan segera belajar cara berjalan, berenang, dan menyelam dalam beberapa jam pertama setelah menetas. Mereka akan terus tinggal bersama sang ayah dan belajar cara mencari makan selama sekitar 40 hingga 70 hari. Jacana memiliki cara yang unik dalam menjaga dan merawat anak-anaknya. Ketika Jacana jantan hendak memindahkan anak-anaknya, ia akan menggendong anak-anak tersebut dengan cara menjepit mereka di bawah sayapnya. Dan ketika digendong oleh sang ayah, hanya bagian kaki anak-anak Jacana yang tampak dari luar. Karena itu, sebagai akibatnya, Jacana yang sedang menggendong anak-anaknya tampak seolah memiliki kaki berjumlah banyak. Padahal faktanya, mereka hanya memiliki 2 kaki seperti burung pada umumnya. Jika dalam kondisi tertentu, anak Jacana harus berpisah dari induknya dan bertemu dengan predator, anak Jacana masih bisa dapat melindungi diri. Ia akan bersembunyi di bawah air sambil menjulurkan paruhnya ke permukaan. Dengan cara ini, anak Jacana bisa menyembunyikan keberadaan dirinya serta tidak mati tenggelam di dalam air. Sampai saat ini, Jacana Afrika dikategorikan sebagai spesies yang paling tidak memprihatinkan, dikarenakan persebarannya yang luas serta populasinya yang stabil. Namun demikian, burung ini juga menghadapi ancaman, terutama pada telur-telur mereka. Meskipun jumlah mereka melimpah di habitatnya, burung Jacana menghadapi degradasi habitat, banjir, pengeringan lahan basah, dan penggembalaan berlebihan dari satwa liar lain. Spesies invasif yang disebut nutria atau tikus semi-akuatik yang memiliki ukuran cukup besar sering menghancurkan bunga lili air yang menjadi bagian penting dari habitat burung Jacana. Tetapi beruntungnya, Jacana dapat menggunakan vegetasi terapung lain untuk membangun sarang-sarang mereka.